Sejak siang sampai larut malam berjualan bersama ibu kandung dengan banyak ragam menu makanan, itu pun jenis kuliner yang rumit. Setelah berjualan tutup, tidak langsung tidur tetapi harus ke pasar belanja untuk dagangan yang akan dijual di esok hari. Begitu pula untuk hari berikutnya, besoknya lagi, hari berikutnya, dan seterusnya. Ombo itu lebar ya Mbak ya. Tapi kalau malam. Iya, terus sang bojo seperti karet itu enggak. oh teng nyepet-nyepet jero-jero nih. Kita ngopi-ngopi dulu di Mbabak. Warung Ibu sinten Bu niki, Bu? Lesehan Bangjo. Napa, Mbak? Lesehan Bangjo. Kalau Mbak sinten niki, Mbak? Mbak Eka. Mbak siapa? Mbak Eka. Mbak Eka. Eka niku satu. Loh, Mbak, kok ditinggal, Mbak? Mbak Eka, bagi Anda sekalian yang kebetulan ke Gunung Pegat, mampir di warung ibu sapa iki? Bangjo. Warung Bangjo, ada Mbak Eka yang sedang pitil-pitil lombok. Kita ganggu. Terus iki Ibu sinten iki? Bu Rosita. Ibu Rosita Damayanti. Nah, kali ini Mbak Eka habis mandi, terus pitil-pitil lombok, kita ajak ngobrol ya, itu Mbak Ekanya itu. Disapu kan? Hah? Nah, teman-teman dan konco-konco sekalian, di sini ada kopi, ada wedang jahe, wedang teh, jus Bogor. Jus Bogornya ada ya Mbak ya? Ada. Jus Bogor. Jus Bogor itu apa Pak Ade ya? Itu legen. Kopi hitam. Ya, Mbak Eka. Kopinya tuh, Pak. Iya, letak antene Bu itu Bu. Nah, selanjutnya untuk Itu makanan ya. jadi ini dapur masaknya ini. Sambil beli itu jus Bogor, sambil kita nyawang Mbak Eka yang pitil-pitil lombok ini. Asli dari sini ya Mbak ya? Iya. Oh, dari sini. Dia lek riblu lombok, riblu makanan nih. Ya, makannya apa Mbak makanannya Mbak? Welut. Terus? Welut, ayam, bebek, lele. Ntar dulu saya sebutkan satu persatu ya. Welut, bebek, ayam, lele. Untuk Rica-rica sama sambelan. biasanya yang di rica-rica itu apa Mbak? Bebek sama welut, sama mentok. Bebek, ayam, lele, mentok. Itu di rica-rica. Terus lelenya kan enggak mungkin di rica-rica, di sambelan ya Mbak ya. Iya. Masakannya khas Lamongan atau khas mana Mbak? Khas Lamongan. Khas Lamongan. Nah, teman-teman sekalian, kali ini ya itu tadi ya, warung apa Mbak namanya ini Mbak? Lesehan Bangjo. Lesehan Bangjo. Selamat mengunjungi Lesehan Bangjo dengan ruang yang ombo. Nah, itu ya ruangnya pokoknya cepet-cepetan nyari. Ombo itu lebar ya Mbak ya. Iya. Dan Anda ini Mbak Eka ini sudah lama Mbak ini buka usaha ini Mbak? Ya sudah 5 tahun. Sudah 5 tahun ya Mbak ya. Oh, bagaimana Mbak, lancar? Alhamdulillah. Tapi kalau malam. Iya, terus sang bojo kerja apa Mbak ini Mbak? Sendiri itu. Nah, teman-teman sekalian, kita lihat cara mitilnya lombok. Nah, itu adalah lombok jempling. Ngantar cara nggon kula lombok jempling. Lek mriki napa Mbak niku Mbak? Lombok apa itu? Cakrang. Oh, lombok cakrang. Oh, nggih. Lah lek ngeten iki, lek cara nggen kula niku brambang. Lek mriki napa namanya? Brambang, Nggih. bawang merah. Bawang merah. Oh, berarti sami nggih. Nah.
Nah, jadi kalau Ini kampungnya dari pundi? ini Gajah. bahasa Gajah. Nggih. saya itu Brambang. Hah? Kalau Kecamatan Bali juga Kecamatan Burno. Burno. Itu Bojonegoro udah tua. Iya. Oke teman-teman sekalian, tidak banyak yang saya jelaskan. Kalau Anda lagi ke Gunung Pegat, ojo lali, tempatnya itu gampang ditemukan ya. Persis di jalan raya Mbak Yani ya. Iya. Terus murah, enak, miroso, oleh utang. Ini saya review makanannya ya Mbak ya. Iya. Dan mereview cara mikir Lombok. Duh, cemeti Lombok toh. Amit makanannya. Makanannya ya. Coba toh. Niki sejenis niku nggih, beda niki. Ya coba iki. Enggak, maksudnya ini oh dikei gitu ya. Dan Kesini kota iki. ya, dan yang unik di sini itu gelasnya itu bambu ya konco-konco ya. Nah, ini gelasnya bambu. Jadi kalau setelah minum minuman segar ini kita itu kalau nyanyi suaranya enak sekali ya. Coba sekarang saya minum. Setelah kita minum, coba kita uji vokal. Berarti ke Jangan engkau tanamkan. Wah, enak Mbak ini Mbak. Cinta noda hitam. Wes, mana? Selanjutnya selain kita mereview cara midili Lombok Mbak Eka tadi, kita lanjut dengan mereview menu makanan yang ada di sini. Antara lain adalah rica-rica bebek, rica-rica ayam, sambelan welut, sambelan lele. Nah, jadi ini adalah dapurnya. Dapur itu pawon, bersih, higienis dan bersih, pokoknya higienis ya. Nah, ini kompor-kompornya Anda amati. Bila kita berbicara makanan di mana-mana tempat itu yang terpenting satu itu resik, higienis gitu ya. Jadi sebelum masak itu bakulnya juga mandi resik seperti ini ya konco-konco ya. Nah, tentunya kita itu yang terpenting adalah higienis. Dan kalau kita melihat dari cara memasaknya itu enak sekali ya ini. Ini apa Mbak ini Mbak? rica-rica welut. Rica belut. Oh, belut ada yang di rica juga ya Mbak ya? Ya udah, satu porsi berapa itu Mbak? 20 tanpa nasi. 20 tanpa nasi. Oke, saya kasih satu porsi Mbak, 20 Mbak. Untuk tanggul ya Mbak ya? Oke, sekalian. Ini tadi mengenai tambul jangan ada bahas ya. Sebenarnya tambul itu kalau menurut saya ya tidak yang di wajan ini, melainkan yang apa ya? Oke, salah satunya adalah kali ini rica belut tanpa nasi 20.000. Terus mengenai ayam, rica ayam itu ayam Jawa ya Mbak ya? Iya ya Mbak ya? Nah, untuk goreng ya? ayamnya itu ayam kampung. Ayam. Jadi enggak Mbak, saya rica belut saja itu yang beli ya. Rica ayamnya saya enggak itu Mbak, enggak beli Mbak ya. Sebenarnya kalau ini kita di traktir gratis, tetapi ya tidak usah ya rasanya ya. Sebenarnya sama Mbak Eka kita mau di traktir gratis berbagai menu, tetapi kita ini tidak usah ya. Nah, kita cukup mereview yang belut saja. Direview. Ya memang kalau mereview gini Mbak ini Mbak. Orang namanya orang mereview itu begini loh Mbak ya. Nah, itu berapa menit Mbak itu Mbak lamanya Mbak itu Mbak? Apanya? Dimasukkan ke wajan itu berapa menit tuh? Ya. Sama matengnya. Sak matangnya sekitar mungkin 30 menit. Mantap sekali ya. Jadi aromanya sudah Terbayang rasanya. sudah kita pikir kemana-mana ya, aromanya. Rica belutnya yang sebelah. Oke teman-teman sekalian, Bentar tuh.
Santai, Mbak. Santai saja ya Mbak ya. Nggak usah kukuh, nggak usah ke susu. Mbak Siti. Iki kula. Mantap. Ini segon apa Bu? Nasi timun. Ayam. Oh ayam. Nah jadi ayamnya itu dikukus, tidak digodok. Karena kalau langsung dari mentah itu matangnya tidak bisa maksimal ya. Ayamnya mau digoreng. Mau digoreng. Nah teman-teman sekalian, nanti kalau ada nanti diadai daun saja Mbak ya untuk saya Mbak ya. Mungkin Anda sekalian di suatu hari bila ingin mampir ke warung ini ada sebuah perasaan yang mungkin mahal gitu ya. Sebenarnya tidak. Sebenarnya tidak mahal. Harganya itu standar dengan harga yang ada di kampung. Jadi misalkan kalau rica-rica belut itu satu porsi tanpa nasi 20.000, di mana-mana tempat itu sama. Bahkan ada yang 28.000, ada yang 30.000. Di sini cuma 20.000. Dan juga ada jus Bogornya. Yang penting, nah teman-teman sekalian, Kasih kemangi. oh dikasih kemangi ya Mbak ya. Nah ini ada dua orang ibu. Ibu yang sebelah kanan ini ibu siapa ya? Ibu Siti. Ibu Siti. Terus yang ini ibu siapa? Mama Rosita. Mama, oh iya lali, Mama Rosita Damayanti ya. Mama Rosita ini semasa masih muda itu pasti cantik sekali itu ya, Mama Rosita itu. Nah saat ini kok bapaknya ngasih tau pundi Mama Rosita? Oh tilem. Loh, Pak pripun tilem pripun, Pak? Yang kerja tuh Mami Rosita. Oh, bapaknya sare. Oh, bapaknya ngastone dalu napa pripun? Kula iki kerja. Oh, sing kerja jenengan. Kok bapaknya tilem pripun kula mboten mudeng ta? Oh, nembe dugi. Oh. Lah si Ibu Siti rencangipun. Oh nggih. Nggih. Wah, ini dulu 10 tahun yang lalu Mama Siti dan Mama Rosita ini pasti cantik sekali nih. Oke teman-teman dan kanca-kanca sekalian, ojo lali warung apa ini. Mengenai warung ini kita tampilkan dari belakang agar Anda paham. Selanjutnya warung ini letaknya itu di Gunung Pegat, persis di tanjakan. Di kanan warung ini ada sebuah bukit. Terus biasanya di depan warung ini ada orang pembawa bendera untuk memandu orang keluar masuk di jalan ini. Nah, terus di sebelah kanan warung ini ada yaitu apa itu namanya ya, welcome to Bojonegoro Lembah Cinta gitu ya. Jadi kalau dari Babat menuju Jombang itu di sebelah kanan. Terus kamera kita alihkan, kita putar ke kanan. Ke depan itu ke arah Jombang, sebaliknya ke arah Babat. Sekali lagi mengenai warung tersebut murah sekali, bersih. Jadi saya merekomendasikan, selama ini saya tidak pernah merekomendasikan warung-warung yang
jorok yang kemproh gitu ya. Jadi ini warung ini bersih sekali. Serta tempat parkir untuk sepeda motor lumayan. Dan setelah kita masuk itu luas sekali. Nah, warung Bang Jo. Oke, selanjutnya mengenai warung Bang Jo ini. Kali ini ada seorang pengunjung dari Mojokerto. Coba kita sapa ya. Selamat pagi setengah siang Mas Yani ya. Dengan Mas siapa nih Mas? Saya dengan Mas Cakra. Mas dari Cakra. Mojokerto. Oh, Nah, di sini ada 3 menu. oh betul. Ini rica-rica belut, ini rica-rica bebek sama sambelan penyetan loh. Ya itu sambelan apa Mas? Itu belut ya Mas ya? Sambelan belut, Oh belut. Terus yang tengah itu rica-rica apa itu? rica-rica bebek. Rica-rica bebek. Rica bebek. Terus Nah, yang ini? rica-rica belut. Oh ada lagi rica-rica Nah. belut. Nah. Apakah tidak hancur Mas belut itu di rica-rica? Enggak, Enggak masih ya? aman ini. Masih aman. Masih Nah, aman, coba kita zoom ya. Masih aman. Oke oke. Nah, Yaudah. uniknya di sini itu ada daun pisang. Iya daun pisang. Terus Daun pisang. Ini yang membuat rasa itu lebih nikmat. Lebih nikmat, lebih mantep kayaknya ya, seperti yang buat. Seperti yang jual rasanya. Iya. Oke. Dengan Oke, Mbak siapa, dilanjut. Mbak? Di sini, Mbak. Mbak Ah, Eka. Mbak Eka. Oke, nah adapun kokinya adalah Mbak Ika ini ya Mbak Ika. ini Ah. kokinya yang Kokinya buat sekaligus pemiliknya ya Mbak ya. nasi belut. Ini nyoba satu-satu aja. Coba satu, kita coba rica-ricanya dulu teman ya. Ini rica-rica belut. Kita coba satu-satu aja ya. Nanti bebeknya. Ini belut dulu. Mantap. Jadi ada rasa kemanginya juga. Kemangi ada. Sebentar Mas, biasanya pada saat orang itu mencoba sebuah kuliner, entah itu kasinan, entah itu gimana, rasanya mantep sambil ngedung-ngedungnya jempol. Yang saya pertanyakan, apakah ini bener-bener mantep sekali Mas? Wah, mantap sekali. Betul ya, Mas, ya? Dari rasanya gurih, pedes. Yang pasti rica itu pedes. Kemudian nggak terlalu asin tapi enak. Tapi enak khas Lamongan. Iya. Kalau di Mojokerto itu kan kebanyakan manis. Tapi Iya. kalau Lamongan ini kan lebih rasanya lebih ke apa ya? Gurih. Gurih dan asin. Jadi kuliner yang di sini itu yang mantep bukan hanya mantuk-mantuk jempolnya saja, tetapi memang sesuai dengan rasanya Mas ya. Betul. Oke, nah kali ini kita tidak tertipu. Di tempat-tempat lain biasanya kan kita kalau mencicipi sebuah kuliner rasa tidak bisa terdeteksi oleh kamera. Tetapi di sini benar-benar mantap ya Mas ya. Kita coba rica-ricanya mentoknya. Tadi Mentok. belutnya, Tadi belut, sekarang mentoknya. mentok. Mentok itu itek ya. Mentok itu seperti angsa ya. Seperti angsa ya, seperti angsa. Si mekel-mekel ini. Oh iya, betul. Amazing. Dagingnya empuk. Dagingnya empuk. Empuk banget sih. Jadi nggak perlu seperti karet itu enggak, tapi empuk banget. Jadi enak. Empuk dalam arti di sini mentok itu usianya itu sudah layak. Kan di tempat-tempat lain seperti saya pernah di Jombang dulu ya. Tidak usah saya sebutkan. Rica-rica mentok itu empuk. Ternyata mentok yang umurnya baru 2 minggu. Capek Mas. Tapi di sini mentok yang dalam arti sudah dewasa, sudah layak atau sudah layak dimasak gitu ya, Mbak ya. Tuh. Nah, ini yang masak ini. Coba ini. Terus selanjutnya belut. Nah, kalau belut itu kita tidak usah. Sambel. Kita coba sambelnya. Nah, ini sambal apa Mbak ini? Sambal orek, sambal mentah. Nah, sambal mentah loh. Sambal mentah ini kalau Lamongan itu penyetan belut. Ini khas dengan Lamongan. Serba pedes. Kita amati dari ekspresi orang yang sedang memakan. Bagi Anda yang paham psikologis, seutas kata pun tidak mampu berbohong di kamera ini. Kalau memang enak ya enak, kalau tidak ya tidak. Nah sekarang Anda silahkan berkomentar dari gelagat orang yang sedang menikmati makanan ini. Sekali lagi Mas, coba dimahami ya Mas ya. Ya, mungkin ada kendala panas atau pedes, tetapi selebihnya itu adalah nikmat. Oke, betul.
Nah, teman-teman sekalian, salam cerdas dan pinter. Pada saat kita melihat seseorang sedang menikmati sebuah kuliner, kita selalu percaya dengan acungan jempol dan lain sebagainya. Namun kali ini kita amati dari ilmu psikologis gitu ya, atau ilmu gelagatnya. Berarti makanan yang ada di sini itu benar-benar enak gitu ya. Oke. Dilanjut Mas ya, dilanjut. Oke, dilanjut. Terima kasih Pak. Oke, kali ini ada sebuah truk, sepertinya entah kenapa muatannya abot, jalannya terlalu nanjak ya Mas ya? Iya. Sering Mas. Apa nah? Sering ya? Sering. Nah, jadi untung saja di sini ada layanan tengah jalan, pemandu jalan. Kalau kita pikir-pikir pada saat di jalan dengan uang Rp2.000 itu tidak berarti ya dibanding dengan jasa yang mereka punya itu. Jalan dengan tanjakan yang sebenarnya tidak terlalu menanjak, tetapi entah kenapa ya seringkali ada truk di sini itu bermasalah. Dekat dengan warung Bang Ijo. Kalau kita amati ya tidak terlalu amat nanjaknya ya, tapi entah kenapa yang bikin orang banyak keheranan itu adalah ini. Oke teman-teman sekalian, ya tidak banyak yang bisa saya jelaskan mengenai jalan nanjak Gunung Pegat ini. Itu truk bermuatan sebenarnya tidak terlalu berat juga ya, itu kan cuma triplek, dan jalan yang medannya itu juga tidak terlalu nanjak. Tetapi entah kenapa ada apa di balik itu, kok seringkali ada truk merasa kewalahan dengan beban yang tidak terlalu berat. Ya sebenarnya bebannya tidak terlalu berat, gitu. Jalannya pun tidak terlalu ekstrim. Tetapi di balik itu ada apa? Yang menjadi pertanyaan ganjil itu seperti itu loh. Nah, ya bisa dikatakan lokasi ini ada huwus dunia ke-6 apa gimana gitu ya. Jadi dengan beban yang tidak terlalu berat dan tanjakan yang tidak terlalu menanjak, seringkali ada truk-truk di sini itu berhenti.
Mungkin bagi Anda yang memahami tentang ini silahkan berkomentar di bawah video. Kalau kita pikir-pikir, kasihan sekali Bapak sopir yang menjalankan truk ini dengan terhalang selama di jalan. Ada kemungkinan dari pihak juragan, ya juragan atau bos itu biasanya di mana-mana tempat maido. Goblok we, kok suwimen ra teko-teko. Nah, padahal kalau kita cermati selama kita di lapangan itu mengalami kendala-kendala semacam ini. Terus selama di lapangan itu juga kita itu kan sekarang ya harus mengerti ya, pemandu jalan itu sangat menentukan keselamatan, kelancaran berlalu lintas. Kita lihat, padahal cuma uang kecil Rp2.000, terkadang masih ada yang melewatkan pemandu jalan. Nah, itu kasihan sekali, Bapak sopir ini tanpa kernet, tanpa itu. Oke, jadi bagi Anda yang lewat di sini ada kendala pada lalu lintas ya, istirahat saja dulu di warung Bang Jo milik Mbak Eka. Ini Mbak Eka ya ini. Semoga Anda sekalian setelah menonton konten video YouTube ini dikaruniai rezeki lebih dan juga kesehatan selalu, sehingga suatu saat Anda bisa mampir atau berkunjung di warung Mbak Eka. Selanjutnya, salam sehat selalu, sukses bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.